Kembali lagi di channel Jogo Listrik. Teman-teman, kalau saya tanya tang ampere itu semuanya sama nggak? Mungkin banyak yang jawab, ya sama aja bang, tinggal jepit kabel kan? Nah disinilah banyak orang mulai tertipu. Karena ternyata ada tang ampere yang bisa bikin kita salah diagnosa. Dan yang lebih bahaya, alatnya terlihat normal, angkanya keluar, tetapi hasil ukurnya bisa ngawur. Apalagi sekarang dunia listrik itu sudah berubah teman-teman. Banyak yang pakai inverter, PLTS, VFD, AC inverter, bahkan charger switching, yang membuat bentuk listrik tidak sesederhana dulu. Alat ini mungkin masih cocok untuk listrik rumah biasa, tapi kalau sudah masuk dunia inverter dan elektronik modern, alat seperti ini mulai jadi kebutuhan. Jadi di video kali ini kita akan bongkar apa itu True RMS, apa itu average sensing, kenapa angka bisa salah, kenapa inverter 220 volt bisa terbaca 180 volt, bahkan kenapa listrik 220 volt sebenarnya punya puncak 311 volt. Awas, setelah nonton video ini teman-teman mungkin bakal cek ulang tang ampernya. Dulu saya pernah ketemu kasus menarik. Ada orang beli inverter. Katanya, bang ini inverter saya rusak. Saya tanya, kenapa? Dia jawab tegangannya nggak stabil. Kadang 180 volt, kadang 250 volt. Padahal inverter itu inverter baru teman-teman. Akhirnya saya datang dan saya lihat dia ukur pakai tang ampere murah biasa. Lalu saya ambil alat True RMS dan hasilnya normal 220 volt. Nah disinilah saya sadar teman-teman, banyak orang salah diagnosa, bukan karena instalasinya rusak, tetapi karena alat ukurnya tidak cocok. Jadi apa itu tang ampere? Tang ampere adalah alat untuk mengukur arus listrik tanpa memutus kabel. Jadi cukup jepit kabelnya aja dan arus langsung terbaca. Makanya alat ini sangat membantu untuk teknisi listrik, teknisi AC, teknisi PLTS, dan teknisi industri. Tetapi tidak semua tang ampere menggunakan cara pengukuran yang sama teman-teman. Sebagian besar tang ampere murah menggunakan metode yang namanya average sensing. Artinya alat hanya menghitung nilai rata-rata gelombang AC. Karena dulu listrik kebanyakan sinus murni seperti PLN teman-teman. Cara ini masih cukup akurat. Lalu apa itu average sensing? Average sensing sebenarnya mengira-ngira. Dia membaca nilai rata-rata lalu mengubahnya menjadi RMS menggunakan rumus khusus sinus. Rumusnya seperti ini, dan ini bekerja baik teman-teman selama bentuk gelombangnya sinus. Masalahnya sekarang dunia listrik itu sudah berubah. Sekarang banyak perangkat menggunakan switching, PWM, inverter, dan elektronika daya. Akibatnya bentuk gelombang listrik tidak lagi sinus. Lihat bedanya, yang satu halus seperti ombak, yang satu kotak dan patah-patah. Lalu kenapa tang ampere biasa bisa salah teman-teman? Karena average sensing tetap menganggap semua AC itu sinus, padahal bentuknya sudah berubah. Pada gambar gelombang terlihat ada sinus utama ditambah harmonisa, dan harmonisa inilah yang membuat angka bisa salah, arus bisa meleset, dan alat ukur jadi bingung teman-teman. Makanya inverter 220 volt kadang bisa terbaca 180 volt, kadang 250 volt, atau naik turun terus. Padahal inverter sebenarnya normal. Nah disinilah True RMS masuk teman-teman. True RMS tidak menebak-nebak bentuk gelombang. Dia benar-benar menghitung nilai efektif asli. Rumusnya seperti ini. Tenang aja, nggak usah takut lihat rumusnya. Intinya True RMS menghitung tenaga listrik sebenarnya, meskipun bentuk gelombangnya aneh teman-teman. Analoginya gini nih, bayangkan ada dua orang berdiri di pinggir pantai. Mereka sama-sama melihat ombak. Orang yang pertama hanya melihat rata-rata tinggi ombak, sedangkan orang kedua menghitung tenaga hantaman ombak sebenarnya. Nah itulah perbedaan average sensing dan True RMS. Nah ini bagian yang sering bikin orang kaget. Listrik PLN 220 volt sebenarnya bukan puncaknya. Ada yang namanya rumus peak AC. Nah kalau kita pakai rumus ini, hasilnya sekitar 311 volt teman-teman. Artinya gelombang listrik PLN sebenarnya naik turun sampai plus 311 volt dan minus 311 volt. Tetapi multimeter tetap menampilkan 220 volt karena yang ditampilkan adalah nilai RMS, nilai efektif. Jadi kapan harus beli True RMS teman-teman? Kalau teman-teman hanya pakai untuk lampu, setrika, pompa biasa, dan listrik rumah sederhana, tang ampere biasa masih cukup. Tapi kalau sudah main PLTS, inverter, VFD, otomasi, atau genset inverter, saya sarankan gunakan True RMS.
Cara paling gampang membedakannya, lihat aja tulisan di bodi tang ampere atau multimeter. Ada tertera True RMS, TRMS, atau VRMS. Kalau tidak ada tulisan itu, besar kemungkinan itu average sensing teman-teman. Tang ampere murah biasa. Oke, itu aja penjelasan video kali ini. Apabila teman-teman ada tambahan, silahkan komen di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you teman-teman.